Tetap ada orang yang bilang, abang nih taipau. Ya. Satu, sombong nggak lah. Nih gua ngomong per-per deh. Iya emang ada yang ditutupi. Bang, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Johan. Makasih banyak bang, lah bersedia mampir. Siap. Setelah sebelum memang lah dia rencana anak undang abang. Ini susah kah? Mana kini lah jadi TikToker, apa TikToker kalau TikTok kok? Seleb TikTok, selebgram TikTok. Iseng-iseng. Itu cuma yang kisah bang, baca ngembat rokok orang, rokok pejabat Itu uli. sebenarnya tidak ada ide awalnya Heri Erpian dia lagi diwawancara. Itu awal tuh, paling awalnya. Kebetulan dia naruh duit tidak di dompet, di sakunya kelihatan duitnya ya aku kan gabut. Ya aku copet lah 100.000 dapatnya, ketahuan sama bininya gitu kan. Dan itu di video. Di video dan secara tidak sengaja di video oleh Akbar. Ternyata menarik juga, saya taruhlah di TikTok. Oh ternyata banyak yang lihat. penggemarnya. Begitu juga dengan Bupati Mulkan sampai hampir 2 juta penonton gitu kan. Tuh. Dari itu mulai sampai ke sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang kulihat ada Bang Wirsa. Gak iseng aja sebenarnya, itu bukan sesuatu yang wah. Tapi di setting dah tuh. Ada yang kalau orang-orang tertentu, silakan, kita kadangkala kita padeh dulu, takutnya orang tersinggung gitu. Tetapi orang kebanyakan orang tahu karakter saya, karakter ingil-ingil itu, karena kalau kawan-kawan sih tahu betul saya suka meluntang. Sebetulnya meluntang lebih parah, lebih lucu tuh banyak sebetulnya, cuma kan tidak terkamera. Meluntang kawan apa itu, waduh, yang tidur lah, yang kawan tidur ditelanjangin aja pernah kok. Abang kan telanjangan. Kawan-kawan rame-rame. Sudah itu di kawan tidur diikat itu masalah. Udah terlalu sering kita. Sering kerjain kayak gitu. Saya dikerjain kawan. Nah, tapi itu udah di-upload kan tuh pinter Ahmadi deh. Saya dikerjain kawan sampai udah merah muka itu kan. Ya udah, ya memang gitulah nasib kita, suka ngerjain ya. Suatu saat kita juga pasti kena. Bener. Cuma kunci upload video di datuk lah. Kan di tangan kita, ibarat pemilu kan bukan soal siapa yang milih, siapa yang ngitung. Oh, kayak ada historis ya. Ibaratnya macam tuh gitu kan. Oke, Bang. Kune nak ngadirin abang kesini nih apa? Nak ngorek-ngorek tentang Ahmadi nih. Boleh. Karena aku lihat karena tidak ada yang ditutupi. Jadi beliau ini nama beken, nama lain gitu loh. Sampai dulu tuh 2012 kalau salah lagi kuliah, aku lagi ngekos, ditanya wartawan, siapa yang kata Ahmadi Sofia atau Kulub? Di Facebook gitu ya. Ku ingat Reza Hanapi, Bubble Post nanya, ku curiga atau Kulub nih Intel. Ada zaman lu. Banyak yang nyangkain 2012. Siapa aja? Ya aku udah tahu tuh. Dan ku memang enggak tahu pada saat itu, Bang. Karena Abang lebih intens main di Facebook, zaman Facebook dulu. Atau Kulub dan tidak ada data. Tidak ada foto. Fotonya ada foto tapi siluet orang tua. Dan bukan Ahmadi Sofyan. Iya. Makin kesini ngapain baca terbuka? Harusnya ditutup terus identitas, Bang. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma Johan ya, termasuk biniku, termasuk teman dekat yang boleh dikatakan tidur sebantel. Jadi kone walaupun nikah, kau punya grup-grup kawan-kawan yang tetap seperti Agi Bujang lah. Jadi Bang Muammar salah satu itu. Itu tidur sebantel lah istilah kami itu. Kami bisa bareng-bareng lagi kan. Nah, mereka pun tidak pernah tahu. Dan ketika mereka mendiskusikan tentang siapa atau Kolop nih, kok ikut mendiskusikan. Oke. Kok ikut mendiskusikan gitu kan. Dan terlalu banyak orang mencari, termasuk Intel itu sendiri. Jadi akhirnya ada dari kepolisian yang ngecek. Ternyata di rumah saya. Titik koordinatnya ada di kan waktu itu kan kok pakai
laptop, kayak komputer. IP lah berarti ya. Pakai wifi, pakai komputer itu di rumah gitu kan. Dan akhirnya dia tahu ternyata Tok Kolop Ahmadi Sopyan. Karena kau dulu kan mulai banyak orang curiga kan hal-hal yang sensitif kuungkapkan. Betul. Diungkap lewat komedi itu. Bahasa rangkai kata itu komedi. Dan ada yang berani bayar. Kami bayar kalau kakak ngasih data kah. Maksudnya nginbox Oh. Sudah itu ada orang lagi ngopi di King Kong. Ibu-ibu ada 3 orang lagi baca status Atok Kolop, lalu mereka mendiskusikan Atok Kolop dan aku ada di situ. Pada saat abang ada di situ. Ada di situ. Dan mereka tidak tahu. Tidak tahu. Lalu kau ikut nimbrung. Hal yang kayak gini tidak usah dipercaya. Ini orang tidak jelas. Gini. Nggak, tapi mereka membela Atok Kolop, sedangkan kau ngebantai Atok Kolop. Nah, itu akhirnya terbuka lah semuanya karena kau lah cukup kesel, banyak sekali orang yang kepengen tahu. Saya ini kan orang yang tidak pacak nyimpen rahasia sebetulnya. Sebetulnya tidak pacak nyimpen rahasia. Akhirnya ya udah dibikin kaos atau Kolop waktu itu ada sekitar berapa 500-an kaos. 500-an. Abang yang bikin. Yang bikin. Dan itu dijual tidak gratis. 100.000. Bentar, seingat di Indonesia dulu. Jualnya di Facebook tuh. Iya. Dan orang tidak tahu siapa yang jual. Iya, betul. Jadi dulu terlalu banyak fans waktu di Facebook ya. Iya. Waktu di Facebook orang belum tahu Atok Kolop itu adalah Ahmadi, fansnya sangat banyak sekali yang ngefans itu. Tapi setelah orang tahu Ahmadi Sopyan di balik itu, maka fansnya berkurang jauh. Ada dampak. Dampaknya. Dan saya udah menghitung itu. Kenapa itu? Apakah orang cuma ingin dengan sosok Atok Kolopnya? Iya. Jadi begini. Saya sudah memahami itu semua. Fansnya sudah banyak yang ngefans kepada Atok Kolop karena Atok Kolop adalah orang yang murni. Iya, digambarkan dengan sosok yang sebenarnya itu konyol, tetapi lugu. Dia di statusnya kelihatannya dia ini bukan sembarangan. Betul. Nah, jadi ngefans itu banyak sekali yang ngefans. Gini. Saya punya prinsip kalau kita belum siap, maka kita harus nahan diri. Oke, apa maksudnya nih Pak? Artinya begini, kalau ada kan orang yang OKB, orang kaya baru, orang popularitasnya bukan siapa-siapa tiba-tiba populer, naik. itu akan cepat jatuh. Nah, dan saya ngelihat pada waktu itu waduh ini orang sudah terlalu banyak yang ingin tahu tentang Atok Kolop ini. Iya. Pribadi Atok Kolop dengan Ahmadi ini jauh berbeda. Benar. Ahmadi Sopyan yang pemarah, yang temperamen, yang kritis, yang tidak bisa diatur, tidak bisa dengan Atok Kolop ini jauh berbeda. Betul. Nah, supaya ini tidak terlalu kau langsung tunjukin bahwa sebenarnya Atok Kolop itu Ahmadi Sopyan. Nah, itu mulai turun. Dan itu ternyata melegakanku. Kenapa ya Bang? Gini, saya khawatir ketika kita belum siap untuk sesuatu yang hebat, kita nanti akan cepat jatuhnya sakit lah. Bentar, pada saat itu abang sudah populer, Ahmadi Sopyan tuh Ahmadi Sopyan populer, bahkan kalah populernya dengan Atok Kolopnya waktu itu kan. Iya jelas kalau tuh. Karena beda banget karakternya. Memang sengaja saya bikin berbeda dengan karakter saya pribadi. Tetapi kalau ini sampai menasional, nah itu saya khawatir. Khawatirnya apa? Nanti banyak hal-hal yang semua informasi masuk ke kita karena biar diungkap ke Atok Kolop, karena itu sudah ada. Sedangkan saya nanti kaget dalam artian kaget popularitas. Seakan-akan pengen tahu bahwa sebenarnya saya nggak tahu. Tapi karena saya merasa saya pengen tahu, merasa hebat, nanti jadi akhirnya toh untuk mengetahui itu gampang kok bagi intel-intel apa segala macam kan. Betul. Nah, jadi ya udahlah. Tapi kan terbatas Bang, hanya di kalangan mereka. Iya. Di kalangan sipilnya enggak tahu. Dan itu sudah banyak yang ngasih data ini, data itu ke saya dan saya nggak suka. Lewat inbox. Ya, inbox maupun ada yang kebanyakan lewat inbox sih. Kebanyakan inbox. Akhirnya saya nggak suka hal yang kayak gitu, dan saya nggak mau mengangkat sebuah kasus buat masalah itu tanpa saya memahami betul. Nah itu jadi akhirnya, termasuk Pak Zul itu tidak tahu
Pada saat iya. Pak Pada Zul saat itu Karnain abang masih ikut beliau. ya. Dan ya. Pak Zul itu seringkali mendiskusikan tentang Atok Kolop Oh, dengan orang-orang. Kata Atok Kolop di Facebook, kata berarti orang. beliau mengikuti dong? Enggak, beliau nggak ngikuti. Orang cerita, akhirnya beliau menanggapi. Wah gitu. Dan saya ada di situ. Akhirnya Pak Zul saya beritahu. Oh, iya. Pak Zul, kau tahu Pak Zul nih penasaran dan tidak pacak nyimpan rahasia juga sebenarnya. Aku bilang bocor. Cuma aku nak beritahu sebetulnya Tok Kolop tuko. Apa respon beliau? Kaget beliau, kakak akhirnya kan. Sebab biarlah kata orang-orang repot. Bahkan biniku sendiri itu ikut komentar. Ikut komentar di Facebook. Di Facebook. Iya, dan kok tetap manggil dia cucu. Iya, sama. Ku juga komen tetap Iya, panggil cucu. semuanya kok panggil cucu. Dan seorang yang komentar di Padilla Sobri, rektor kita, Iya. Itu tetap saya panggil cucu, gitu. Tetap saya panggil cucu, dan mereka tidak pernah tahu. Dan ketika mereka mendiskusikan bersama saya tentang Atok Kolop, saya ikut nimbrung diskusikan, nyari siapa orangnya. Dan saya ketawa sendiri, siapa kira-kira orang. Tapi ada juga yang udah curiga. Oh. Ada yang udah curiga. Artinya sebagus-bagus abang memanipulasi Atok Kolop ini. Justru yang curiga itu teman yang saya bilang tadi, kawan-kawan yang satu geng dengan saya. Iya. Karena udah tahu sejak kecil tentang saya. Iya. Dan mereka sudah tahu sudah berapa lama mereka mengikuti, mereka ikut komen. Iya. Dia ngomong, pasti di antara kita nih yang jadi Atok Kolop itu, dan tidak mungkin orang lain kalau bukan dia nih, karena dia yang banyak tahu pemerintah gini. Dan yang paling pintar nyimpan rahasia kan Muammar. Betul. Muammar adalah orang yang tembak mati pun tetap. Iya, tembak mati dia teman yang paling dekat dengan saya ya. Betul. Karena dia orang yang bisa nyimpan rahasia. Iya. Jadi Muammar itu tidak pernah buka mulut. Padahal orang yang pertama tahu itu adalah Muammar. Oh. Karena saya bikin akun itu bersama Muammar. Artinya pada saat bikin pertama tuh Muammar tahu. Oke. Muammar tahu saya bikin akun Atok Kolop itu. Nah, dan Muammar tidak pernah membocorkan walaupun ke teman-teman. Oke. Ditanya apa segala macam itu tidak pernah dia membocorkan. Dan tidak orang mikir juga kan bahwa. Iya, betul. Dan dia Muammar memang tahu, gitu. Muammar tuh orang yang paling bisa nyimpan rahasia, gitu kan. Bang, ngopi dulu bang. Iya. Minta rokok bang. Nah, kita ngerokok. Saya kalau podcast itu bisa merokok, itu kan puas rasanya. Jadi kuning ada rokok, cuman beda. Karena coba antara rokok pemikir nih seperti apa gitu loh. Ini beliau nih bagiku sosok pemikir di Atok Kolop. Tapi nanti aku tanya bang. Tapi saya potong dulu ngomong-ngomong pemikir. Silakan, bini abang itu paling kesal sama abang ini gara-gara kalimat itu. Kane terlalu pemikir, akhir dak begawi. Kau bilang, kau bagian yang mikir, kau bagian yang begawi ya. Kebalik ya kan, saking nuwe gak mikir dia bilang kan, kau kan orang yang banyak berpikir tuh kemana-mana, apalagi kalau malam. Kalau kulit gini bang, sosok pemikir tuh ada di Atok Kolop. Khusus sama di Sopiannya adalah reaksioner. Ya, betul. Jadi berbeda jauh antara Atok Kolop dengan Ahmadi. Betul sekali. Betul bang ya. Betul sekali. Itu yang ku tahu tentang Bang Ahmadi Sopian selama ini. Dia reaksinya tuh cepat dan tepat pada timingnya. Iya. Nah, Bang Ahmadi ini kan semua tahu lah mungkin orang yang biasa, tapi selalu dekat dengan orang-orang yang luar biasa menurutku. Nah, sampai di mana memang kiprah Ahmadi Sopian nih? Kiprah abang ini? Pertanyaannya sulit dijawab ya, kiprah ini. Karena saya tidak merasa punya kiprah apapun. Makanya atau karya atau apalah gitu ya. Saya tidak merasa itu, bukan sok-sok tawaduk ya. Karena ketika saya berbicara tentang kiprah, yang berkiprah itu banyak. Ketika saya bicara tentang karya, yang berkarya lebih hebat banyak. Lalu saya dekat dengan banyak orang-orang yang luar biasa karena saya selalu berusaha tulus berteman. Saya tidak pernah berteman dengan Johan karena profesi Johan. Oh, jauh sebelum itu malah. Iya, artinya gini, apapun profesimu saya nggak peduli. Betul bang. Saya cuma berteman pribadi.
kamu mau jatuh, kamu mau terbang, kamu mau apa ya bagi saya ya sama. Nah, begitu juga ketika saya berteman dengan kawan-kawan pejabat, saya tidak mandang jabatannya. Saya berteman dan saya ngomong duluan, maaf ya saya berteman sama kamu bukan karena jabatanmu. Oke. Makanya ketika orang itu tidak menjabat, saya tetap berteman. Ketika orang menjabat, contoh kecil, misal Anas Urbaningrum, saya sangat dekat dari dulu. Di saat dia jaya, saya dekat. Ya. Ketika dia jatuh, masuk sel penjara, saya tetap dekat. Saya tetap besuk. Saya tetap ya kadang-kadang kirim oleh-oleh dari sini ke LP Sukamiskin. Itu contoh kecil ya. Begitu juga Pak Zul di saat berkuasa. Saya almarhum Pak Zulkarnain, wali kota Pangkal Pinang tuh. Saya ada bersama beliau di saat beliau jaya dan hebat-hebatnya. Dan ketika beliau masuk penjara, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam saya di penjara. Ketika beliau di rumah sakit, berapa bulan tuh saya ada di rumah sakit. Karena saya bertemannya dengan Zulkarnain Karim, bukan dengan wali kota. Oke. Saya berteman dengan Johan, bukan pengecaranya. Betul. Ya, saya berteman dengan banyak orang, bukan profesinya. Gitu. Jadi saya hindari berteman dengan profesinya, saya hindari berteman dengan hartanya. Suatu saat saya punya teman kaya raya, lalu dia jatuh. Ketika dia jatuh tuh saya datang. Saya bilang, sekarang ini kamu jatuh, apa yang kamu perintahkan ke saya? Saya siap. Dia meluk saya. Pada saat jatuh nih ya? Kamu suruh jadi sopir, saya siap. Kamu suruh nyuci mobil, saya siap. Kamu nyuruh kemanapun, saya siap. Saya bilang, memang kamu teman sejati. Dia bilang, sekarang dia naik lebih hebat. Teman saya masuk penjara, saya antar sampai ke selnya. Sekarang dia sudah hebat. Artinya dia ngomong, ini teman luar biasa nih, dibilang Ahmadi. Nah itulah yang saya lakukan. Jadi saya menghindari. Oke, mungkin saya kenal dia saat dia kaya. Oke, mungkin saya kenal sama dia saat dia jadi pejabat. Tetapi setelah dia tidak jadi pejabat, saya tetap komunikasi aktif. Itu yang orang-orang tidak pernah lakukan, Bang. Iya. Kebanyakan. Jadi iklan itu dari ini. Orang kan pasti nanya, siapa sih itu? Ahmadi ya? Iya. Gimana orangnya? Wah itu berteman tuh sejak saya ini sampai sekarang. Oh dia murni dia berteman. Nah itu iklan. Nah tuh juga nih kukat nih Bang. Aku potong nih. Siapa sih Ahmadi Sopyan sampai bisa kenal dan deket dengan orang-orang yang menurut kami luar biasa gitu loh. Contoh Sandiaga Uno. Siapa lagi tuh Bang? Menteri-menteri Erick Thohir, Pak Erick Thohir kan? Enggak lah kalau Erick Thohir. Atau memang Ahmadi ini ada orang belakang kali? Dia hobi ngecak orang tapi ngecak dia sendiri nih aneh kelak ngungkit nih. Ngecak dia sendiri enggak tahu dah nih. Banyak yang bertanya kayak gitu. Karena siapa sebenarnya di belakang kan ya. Loh, aku juga bingung sebenarnya. Bahkan kemarin waktu rapat dengan Dirut PT Timah itu dia juga bingung dengan saya. Sebenarnya Ahmadi ini ya kita udah tahu gitu kan siapa sebenarnya. Sudah itu sampai ditanya lembaga saya ini ada nggak sih? Loh saya nggak punya lembaga kok. Nah itu maksud saya nggak punya lembaga. Kenapa Anda nggak bikin lembaga? Oh nggak bikin lembaga aja saya pusing, apalagi bikin lembaga aku bilang kan. Nah jadi kalau orang butuh saya ya pribadi. Berapa banyak orang mau tekan kontrak dengan saya? Bingung karena saya tidak ada lembaga. Tekan kontrak dalam arti apa nih? Bisnis? Ya enggak, konsultan di bidang apa, di bidang apa. Ada yang akhirnya ya udah pakai apalah pribadilah. Kami butuh Ahmadi pribadi. Nah, karena saya nggak maaf, saya nggak punya lembaga. Jadi orang kalau butuh saya ya bingung kadang-kala memang bingung. Nah, saya suka kalau orang udah bingung gitu kan. Ada minta saya jadi konsultan misalnya kan. Kan harus tekan kontrak. Iya. Nah, itu bingung. Karyawan-karyawan tuh bingung gimana caranya. Nih Ahmadi nggak ada lembaga. Nah, gitu. Abang nih di mana bayi ade Bang? Sebenarnya apa basic Abang? Basic saya itu apa ya? Di mana bayi gue lihat ade terus orang ini. Saya kan sekolah di pesantren. Dari kecil di pesantren, sudah itu kuliah di bahasa Inggris dan Jepang. Ya jangan main-main, saya dikit-dikit bisa bahasa Jepang. Nah sudah itu kuliah lagi pendidikan bahasa Inggris, pernah kuliah di Jakarta itu di politik, S2 tidak selesai, pernah di ilmu pemerintahan.
Sudah itu ketika saya pulang ke Bangka ini saya dikenal sebagai penulis. Lalu karena saya banyak tidak tahu soal Bangka karena saya kecilnya di Jawa sejak remaja. Saya 300 lebih desa di Bangka Belitung ini saya udah turun semua. Lalu saya belajar tentang budaya, tentang seni, tentang kedaerahan lah. Akhirnya saya dianggap budayawan. Sekarang? Iya, jadi bingung juga. Kadang-kadang orang anggap politisi. Politisi enggak Bang sekarang? Sekarang nih? Menurut saya dari dulu hidup saya di politik. Cuma tidak terjun ke dalam partai politik, ibaratnya kayak gitu. Tapi hidup kita tidak lepas dari politik kok. Iya. Tidak lepas dari politik. Kenapa saya mau diundang oleh Johan plat BN ya? Iya, iya. Ya kalau di runtun-runtun politik ya ada politiknya juga buat saya. Oh ya, lumayan gitu kan. Tambah lagi dikenal mungkin. Jadi hidup kita tidak lepas dari politik. Betul. Jadi saya tetap kalau dibilang politik, iya politik. Saya tidak akan memungkiri itu. Dan pernah jadi terjun politik Bang ya? Pernah diterjunkan gitu kan. Berhasil Bang? Hampir. Lebih baik hampir kalah ketimbang hampir menang. Nah saya hampir menang. Jadi nggak bisa ngantor di Senayan akhirnya. Oke, kalau ke flashback, semua orang yang jadi itu yang deket ke abang tuh jadi Bang. Ketika abang yang maju, abang nggak jadi. Kenapa itu? Ada benang merah yang nggak nyambung nih. Kemarin saya ke Jawa 1 bulan. Oke. Jadi kawan yang ikut saya itu sopir, kameramen, saya itu kaget. Karena ternyata didikan saya ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha besar, ada yang jadi bupati. Mereka kaget ketika saya datang itu, ya maaf, tangan saya dicium. Iya. Bang, oleh pejabat ini. Iya, kok sampai segitu sama abang yang gini. Ya pertama mereka bisa berterima kasih. Padahal yang bantu mereka bukan cuma saya. Iya. Tetapi ya namanya orang Jawa itu kan lebih santunnya lebih tinggi, beda dengan betul. Kita. Dan saya senang aja mereka berhasil. Dan rata-rata yang saya didik, yang saya dekat itu berhasil. Rata-rata kalau mereka memang kawah dalam tanda kutip dengan cara saya. Dan denger gitu. Kawah dulu artinya tebel kuping. Karena saya suka marah. Betul. Karena betul. Ahmadi Sofyan itu beda dengan Datuk Kolop. Gitu kan. Dan saya ya 11-12 juga dengan Agus Sadau kadang kala gitu kan. Nah jadi makanya kemarin itu kan ditanya yang ikut saya 2 orang, sopir dengan kameramen. Sudah lama ikut Bang Ahmadi? Oh sudah pernah ditempeleng? Belum. Sudah pernah ditendang? Belum. Dicaci maki? Oh sering. Kata sering, dan ku juga kena. Nah kata yang anak mereka itu, ada yang anggota dewan tadi kan. Oh bagus, masih belum pernah ditendang. Kami ini sudah pernah ditempeleng. Kami ini sudah pernah ditendang. Main tangan juga Bang berarti. Saya dulu main tangan. Jadi ada yang pintu kamarnya hancur. Saya tendang. Saya dulu tuh kan berbilang gini. Saya didik kalian ini dengan gaya DNA edit. Baru kalian ini jadi orang. Yang ngedidik saya yang nggak ada gitu kan. Yang didik abang ada lah. Itu almarhum Pak Zul tuh. Ya termasuk yang didik. Jadi bentar Bang, gue potong. Jadi bagi yang enggak tahu Ahmadi Sofyan nih, gue tunjukin nih. Mana nih? Mana lagi Bang? Tuh. Nah ini Bang ya. Bukan yang itu. Korupsi sampai mati itu. Korupsi sampai mati. Tuh. Mana lagi? Banyak ya. Ini Bang? Bukan. Bukan. Tuh buku Datuk. Ini juga bukan. Jadi nih ini salah satu nih. Ada 2 nih. Ini Datuk Ramli. Johan Murad. Ini jejak provokator. Ini salah satu karya beliau nih. Jadi memang pure yang kami tahu Bang Ahmadi ini penulis. Iya. Nah bisa-bisa sampai sekarang nih kok agak macam nih lah orang. Iya. Jadi alhamdulillah yang di bawah saya banyak yang sudah sukses, sudah berhasil dan itu menyenangkan. Menyenangkan begini Johan. Ketika orang dekat kita berhasil, paling tidak walaupun dia tidak bisa membantu kita, tetapi tidak nyusahkan kita. Tapi kalau orang dekat-dekat kita itu, kita saja yang berhasil, orangnya tidak, yang dekat kita repot. Karena apa-apa pasti kita. Nah, saya pernah ditanya oleh guru saya dulu. Saya bisa nulis seperti ini, ada guru. Dia nyebut saya itu Wiro Sableng. Saya manggil dia Sinto Gendeng. Karena dia lebih gila dari saya.
dia lebih gila dari saya dan suka meluntang kalau bahasa Bangke itu orang Malang. Di sukses itu apa? Saya bingung jawabnya. Dia jawab sendiri akhirnya. Sukses itu adalah ketika kamu bisa mensukseskan orang lain. Tapi kalau kamu berhasil sendiri, dia bilang nanti kamu bukan orang sukses. Gitu kan. Nah, artinya saya berusaha, orang-orang yang bersama saya itu ya bukan cuma usaha, kadangkala berdoa lah. Kenapa? Harapan saya ketika mereka sukses, toh saya masih tetap kayak gini. Saya punya harapan masih anak-anak saya nanti. Nah itu, jadi yang sukses-sukses itu tidak lupa dengan anak-anak saya. Betul. Makanya ketika saya kemarin di Malang, Jawa Timur, di Surabaya, kawan-kawan udah nunggu, kapan anakmu sekolah di Jawa? Kenapa aku bilang? Biar kami yang ngedidik. Dia bilang kan, biar kami didik anakmu seperti kamu ngedidik kami dulu bang. Dia bilang kan, bagaimana kerasnya, tapi kami ingat terus. Sampai hampir tiap hari itu komunikasi mereka. Sampai hampir tiap, kayak tadi bang, kami lagi makan di sini nih, kangen Bang Ahmadi. Tuh bulan Desember nanti saya diundang lagi ke Malang. Artinya ya alhamdulillah saya dianggap betul dan saya merasa bangga lah, banyak yang sudah berhasil. Nah saya sama seperti Dindo omongkan tadi, saya agak macam nih lah, agak macam nih lah. Sampai yang ku tahu 2012 dulu agak macam nih lah beliau. Cuma bang, tetap ada orang yang bilang, abang nih taipau. Ya. Satu sombong nggak lah. Nih aku ngomong per deh. Iya emang ada yang ditutupi. Ketiga eksklusif. Mengeklusifkan diri. Ada lagi. Apa itu? Arogan. Jadi beliau ini kenapa eksklusif? Dan nak bergabung. Pasti banyak tawaran orang untuk gabung Neo. Tapi pasti tidak nak. Ya. Sepanjang tidak sepemahaman sama beliau. Gitu. Omongan orang tuh tidak salah. Pertama taipau. Tipe orang Bangka tuh taipau. Emang lom lahir orang Bangka tuh lah taipau. Cuma jangan sampai begerang. Taipau tuh kan ada 3, taipau madun, taipau begerang. Nah jadi saya ini masuk tahap taipau lah, taipau madun juga. Ya memang. Lalu sombong itu yang kadang kala saya bingung tuh. Saya ini termasuk sebenarnya orang yang susah nyapa orang. Sebetulnya, kalau nggak deket banget, saya susah nyapa. Sudah itu kadangkala orang kan ya gimana ya, kone orang mut-mutan. Jadi begini, orang kan yang namanya kita dikenal, dianggap pokoknya kita selalu happy. Kita kan punya banyak masalah juga. Kadangkala orang ngomong nggak kita tanggapi, itu sudah sombong. Dan itu nggak salah orang ngomong. Dan saya harus ngakui, dua tadi kan. Ahmadi itu taipau, sombong, apa tadi? Eksklusif. Diajak gabung nggak mau, kadangkala gini. Saya itu nggak mau ketika masuk di sebuah kelompok kalau cuma papan nama. Maksudnya gimana nih? Artinya gini, kalau suatu organisasi cuma papan nama aja, kok males. Hanya store rame gitu. Iya, jadi kok ingin itu ya begini. Kok ingin tuh kumpul dengan orang-orang kreatif. Contoh Johan punya kantor pengacara, advokat, gini. Tetapi kantornya dimanfaatkan juga untuk podcast. Nah itu kreatif. Nah, artinya kau membuka diri. Nah itu menurut saya sesuatu yang cerdas. Nah, saya suka yang kayak gitu. Nah tidak melulu ke satu arah gini. Betul. Apa segala macam. Banyak bulan ini aja yang minta saya gabung dengan ada organisasi, kalau nggak salah ada 2. Bulan kemarin Agustus ya, ini baru tanggal. Itu tolonglah masuk di sini. Kalau partai udah terlalu banyak. Nah jadi ya itulah sehingga disebut sombong. Arogan karena memang kone ndak dengar dipada nak kata kola. Nyonak atau nyola Nyonak atau nyola. Apakah selalu benar? Enggak juga. Kadangkala ada penyesalan di belakang. Termasuk istri saya baru kemarin sore protes. Saya diminta untuk jadi ini. Jadilah mas. Biar mas itu begini. Enggak Mas ini maunya hidupnya gimana sih? Sebenarnya tawaran orang tuh banyak, tapi sombongnya bukan main. Kata istri saya. Saya bingung, sombongnya itu kamu itu loh nggak berubah. Jadi kalau orang ngomong Ahmadi sombong,
Itu sangat-sangat benar 100% karena istri saya termasuk yang ngomong itu. jadi tidak salah kok. Tidak salah, dan itu benar. Tapi Bang, bagi yang tahu, terutama ku juga salah satu orang yang tahu. Dari 2012 tuh, Abang waktu ku undang ngopi di Kobak di kafe kok langsung datang. Jam 11 malam. Ya. Jam 11 malam ku telepon datang ngopi. Sampai sekarang, kurasa apa yang disombong oleh beliau nih kan kalau orang ngomong nih Bang. Ya. Karena gini, kalau nek kayo Bang nih nyari kayo, lah lama kayo. Oh, bener deh. Jadi gini, pertama soal ngundang, Han. Anda ngundang saya ke sini itu formal enggak? By Japri lah. Cuma Japri kan? Iya. Saya datang. Oh betul. Saya datang. Betul. Orang ngundang saya kadang-kala harus diantar surat, harus nanya titel, aku ketawa aja. Ngundang Ahmadi itu, kau telepon, saya datang. Pak, kami undang Bapak jauh ujung Bangka Barat. Diundang, itu bensin saya sendiri, apa saya datang. Malam saya datang diundang. Sampai ke ujung Bangka Selatan. Jadi saya itu sebenarnya dibilang sombong tuh gini kadangkala, bukan kadangkala seringnya. Ketika orang ngajak ngomong tuh saya tidak terlalu menghiraukan, karena pikiran saya ini bercabang-cabang. Iya betul. Sudah itu kadangkala kalau sama seperti yang Johan omongkan tadi, kalau tidak sefrekuensi kadangkala saya ini malas. Nah sehingga sombong. Sebetulnya saya diajak, diundang. Ya dulu Johan bukan siapa-siapa. Betul. Mahasiswa. Betul. Bang gini-gini, saya datang. Saya yang penting itu saya merasa asik aja Bang, cuma ngopi-ngopi ngobrol loh. Iya saya datang dan sering sampai hari ini terjadi. Iya. Sampai hari ini terjadi, Pak kami ngundang Bapak tapi nggak ada budgetnya. Kapan itu? Gini, oh ya Pak, kalau cuma bensin saya masih bisa beli. Iya. Oh, udah datang saya. Kadang-kala saya pernah dibayar orang dengan bareng. Dalam artian nggak enak yang ngundang Ahmadi nggak ada duren dikasih, wah makanan. Iya. Beras ditaruh di mobil. Iya, betul. Kami tidak enak. Tahu. Nah, dan itu terjadi yang kayak gitu itu, dan saya merasa asik banget. Artinya orang itu tulus banget berharap ke saya juga harus tulus dong. Nah, itulah yang saya belajar ketulusan. Kalau mau kaya, ya semua orang mau kaya kan. Bebula kalau Ahmadi tidak nak kaya. Tapi pacak lebih kaya mana Bang Niko? Nggak begini, kita pengen kaya tetapi kita harus tetap terhormat. Oke. Karena asal kone kan sombong. Kalau tiba-tiba kita kaya ada terhormat, dia pacak sombong lagi kelah. Nah, asal kone kan arogan. Nanti kone kaya, lalu tidak terhormat cara mendapat kekayaan, maka kok arogan, hilang arogannya nanti aku bilang. Oke, Bang, betul. Aku potong nih. Masalah kehormatan ini luar biasa beliau. Aku pernah waktu Abang nyalon dulu kan. Aku salah satu timnya gitu pada saat itu. Sekarang gula tobat. Nah, jadi pernah suatu ketika. Tobat apa? Tobat jadi tim Ahmadi atau tobat jadi apa? Jadi pernah satu waktu, Bang, pada saat itu nih lah dekat hari-hari H nih. Bang, nih suaranya segini nih. Ku butuh duit segini. Balas beliau. Orang nak milih ku jadi, ndak nak milih ku pun jadi. Tapi masalah duit, kok nggak beri. No, ngapa Bang? Laki dekat kita Bang, kayak tembak orang gitu. Kita salib orang nih. Orang biarlah milihku karena Ahmadi Sopyan bukan karena duit. Nah, ku ingat sampai sekarang nih. Ya, jadi gini, pertama itu masih terpegang idealismenya karena memang tidak berduit. Gitu kan. Saya nggak sombong ya bahwa saya idealis karena memang nggak ada duit. Lalu yang kedua, saya selama ini kritis menulis di koran tentang money politik. Hampir tiap hari Bang. Selalu ada di koran. Lah pas saya nyalon kok saya juga sama, itu kan namanya kurang ajar. Berarti saya lebih bejat daripada orang itu, orang yang saya kritisi. Berarti yang ditulis cuma pencitraan baik. Iya, berarti saya lebih bejat. Artinya saya lebih kotor dari mereka. Mereka itu saya bilang kotor gini, padahal saya sendiri kotor. Berarti saya double. Iya. Mereka ini nggak ngomong kemana-mana, mereka nggak nulis, mereka nggak kritis. Nah itu, jadi saya berusaha untuk menjaga. Makanya ketika selesai tidak terpilih, saya pun tetap artinya menjadi Ahmadi. Iya. Saya tetap dengan kegiatan saya tidak ngirit kaleng apalagi ngirit drum, dan santai-santai aja, happy-happy saja.
Dan saya datang diundang oleh desa yang dulu saya diundang kampanye. Pak, masih mau kami undang, Pak. Walaupun suara saya nggak banyak di situ dulu. Orang nggak banyak milih saya. Oh, datang saya. Saya bilang, datang. Mereka malah ngerangkul saya. Pak, kalau Bapak nyalon lagi ke depan, kami baru udah tahu siapa Ahmadi Sofyan. Orangnya tulus gini-gini. Ya, memang saya kepengen datang aja sebenarnya. Gitu kan. Bukan bicara soal saya tulus, saya apa. Saya datang. Pokoknya saya asik aja gitu loh. Betul. Saya kenapa datang ke sini? Ya karena saya asik aja. Iya. Saya mau, saya asik, gampang kan hidup itu. Nah itu, ya inilah Ahmadi Sofyan. Jadi jangan nanya aja gini, Ahmadi bla bla bla, ya inilah orangnya. Oke, Bang. Apa aktivitas sekarang jadi nih? Ada kemarin sempat nganyau ke beberapa titik tuh cari suara. Nah, dari itu sampai sekarang nih apa nih aktivitas? Aktivitas saya pertama tidak ada yang hebat ya. Saya cuma banyak di wilayah ngisi materi atau diundang. Lalu ya nulisnya tetap ya kecil-kecil. Saya juga jadi konsultan. Dalam artian itu ada tekan kontrak dengan perusahaan. Saya konsultan ngurus, apa nih? Ya adalah. Ayo, jelas-jelas nih harus sih. Katanya ada dia ditutup-tutupi. Ya ngurus. Ketika misalnya saya berapa kali ngurus perusahaan ketika ada masalah ini. Ya berarti bisnis lah ya, konsultan bisnis itu ya. Ya artinya ketika terjadi konflik sosial saya memberikan arahan. Saya memberikan arahan. Ada beberapa perusahaan misalnya terjadi konflik sosial. Nah, saya biasanya memberikan arahan, saya tekan kontrak ada kayak gitu. Dan itu selama ini nggak orang tahu. Iya. Itu yang selama ini. Aku pun baru tahu nih kalau yang ini nih. Dan orang di luar nggak tahu. Ada beberapa kali saya melakukan hal yang kayak gitu. Lalu ada kegiatan saya juga di pusat di Jakarta. Saya banyak bantu orang-orang di Lemhanas. Dan orang-orang yang saya bantu itu bukan orang sembarangan. Kenapa tadi Johan nanya orang-orang hebat? Iya betul. Salah satu masuknya adalah saya banyak bantu orang di Lemhanas. Dalam artian bantu ngerjain tugas. Ngerjain tugas ya kan yang di kita tuh yang mereka kan bukan tidak tahu, mereka tuh tidak punya waktu lagi karena mereka ini sudah jenderal, mereka ini orang hebat, bahkan yang sering kita tonton di TV itu apa segala macam, mereka tiba-tiba masuk Lemhanas, mereka butuh kita untuk ngerjain tugas. Gitu. Betul untuk advice segala macam. Ya, betul. Terutama yang depan laptop tuh ya agak susah gitu. Betul. Dan yang terakhir ini bulan kemarin sudah wisuda satu jenderal Angkatan Laut. Nah itu kita yang ngerjain semua tugas. Banyaklah yang saya kerjain yang sekarang sudah jadi jenderal-jenderal, yang sekarang sudah jadi orang hebat. Ya syukurnya mereka ini masih komunikasi. Nah itu aja. Pompes gimana Bang? Pondok pesantren alhamdulillah santrinya bertambah. Sudah ini 100. Angkatan berapa lah sekarang? Belum ada yang lulus sih. Belum ada yang lulus. Iyalah tapi masuk baru maksudnya. Masuk baru 100 lebih lah. Dari? Dulu itu kan berapa ya? 22. Awal-awal ya? Iya 22 dulu. Tuh lah buka lahan belum? Wah belum. Itu awalnya Ustadz Guntur kan, bukan kita, bukan saya. Oh abang ini masuk di pertengahan gitu? Bukan maksudnya founder, inisiator lah gitu loh, selain Ustadz tadi? Bukan, itu yang pertama itu Ustadz Guntur. Itu Ustadz Guntur yang mengawali dulu pertama bukan pesantren, di Pekalan Batu itu ngajar anak-anak sekolah ngaji jadi guru, dia di situ jadi ustadz dan warga sekaligus dia ngajar warga. Lalu masuklah saya dibawa oleh adik-adik mahasiswa yang bawa. Lalu saya datang ke sana, saya nangis saya gara-gara tiba-tiba saya disambut dengan Al-Quran oleh anak-anak itu. Maksudnya gimana? Baca Al-Quran. Wih di tengah hutan susah kayak gini mereka ini ngapal Quran. Nah saya bangga dengan Ustadz Guntur. Setelah saya masuk berapa bulan kemudian Iskandar masuk. Sudah itu Iskandar komunikasi lah sama saya bagaimana mendirikan yang lebih formal lah. Sudah itu saya bilang saya bukan ustadz, ente bukan ustadz, mari kita libatkan ustadz. Pilihanlah Hendi Kurnia. Nah akhirnya
ada lahan di tepi sungai itu, kita beli lahan di situ. Sekarang lahannya bertambah menjadi 5,8 hektar sekarang udah. Terakhir yang beli Kapolres Bangka Selatan yang sekarang, Pak Joko Isnawan. Nah, Ustadz Guntur lah yang mimpin itu semua. Keberadaan Ahmadi Sopyan, keberadaan Iskandar, keberadaan Hindi Kurnia itu hanya pendamping sebetulnya. Membina lah ya. Membina, mengarahkan, bukan pelopor. Pelopornya tetap Ustadz Guntur. Kami hanya membantu. Hanya ibaratnya tunggulnya Ustadz Guntur, yang kita ini cuma nempel. Karena bagaimanapun Ustadz Guntur mengawali, cuma dia juga punya kelemahan. Manusiawi. Manusia punya kelemahan, gampang ngambil hati. Baper lah berarti ya Ustadz ya. Gampang tersinggung. Namanya Agi Bujang. Namanya setiap hari bergaul dengan anak-anak, tidak pernah ke kota. Di dalam terus. Di dalam itu terus, wajar lah. Kita yang harus tahu. Kadangkala kita datang ke sana dia negor aja enggak, gitu kan. Begitu sehingga membuat ketersinggungan. Han, kita berapa menit, Han? Hah? 30. 40? 40 menit. Potong-potong. Enggak. Aku tuh narik, tapi beliau ini lah bahasa ke situ. Jangan flashback lah, Bang. Ya. Itu sekarang nih aktivitas di pondok pesantrennya apa? Aktivitasnya kalau di aktivitas, karena aku tahu bener tuh, aku mengikuti soalnya. Ya, aktivitas di pesantren memang saya tidak terlalu banyak lagi bergerak di sana. Oke. Memang diserahkan ke Ustadz Guntur banyaknya. 100 lebih orang. Ya? Abang sering ke sana enggak? Kalau sering banget enggak sesering dulu. Dulu intens bener ya. Seminggu tuh tetap ada datang. Tetap. Nah, sekarang ini Ustadz Guntur dan udah banyak guru-guru juga di sana. Karena saya tidak mau nanti pesantren itu dianggap punya kita. Tetap pesantren itu punya masyarakat. Masyarakat Pekalan Batu, masyarakat Ranggung, dan masyarakat Payung, masyarakat Bangka Selatan. Itu pesantren bukan punya kita, karena itu kesepakatan dulu. Oke. Nah, jadi ya kita mengawali aja. Kita mengawali, memberi jalan, jangan sampai pesantren dianggap punya. Nanti kalau saya intent terus di situ, pasti orang anggap punya saya. Karena yang paling mohon maaf, tinggal saya kan. Diakui di sana saya yang mimpin, dalam artian walaupun Ustadz Guntur pimpinan pondok, tetapi semuanya di saya. Itu tidak bagus. Betul. Itu. Jadi kita jangan seakan-akan lah dalam hidup ini gitu loh. Jangan seakan-akan. Ya udah, aku lah tahu nih kemana boleh arahannya gitu. Oke, Bang. Gini. Aku coba merangkai kata nih bahasan. Tidak bisa dibantah maupun Ridwan kawan kita yang sekarang lah jadi sultan tuh. Jadi sultan kan. Dulu itu adalah orang yang yang pernah diajar, pernah dapat sentuhan Bang Ahmadi. Bahkan aku pernah dengar ayah kita itu datang ke rumah Bang curhat sampai nangis. Pada saat dulu. Kalau sekarang mungkin tidak lagi. Lah ongkang deh. Nah, seberapa yang bisa Abang ajarkan ke anak muda, terutama yang karena kami dulu lagi muda dan diajar oleh Abang. Nah, gimana generasi muda kita ini dan seperti apa gitu loh yang bisa Abang bagikan, shares ke anak-anak muda ini? Anak-anak muda zaman milenial ini, menurut saya zaman now itu kalau saya mengistilahkan itu seperti ayam negeri. Diklakson dikit, dibentak dikit lah nangis. Artinya mutung, lah kecewa, lah takut. Nah, kalau kami ini ayam kampung. Dibentak, diapa itu biasa. Kalau orang tua kita zaman kolonial dulu ayam hutan. Wah, artinya diapain susah untuk jatuh. Malah dikejar gitu. Nah, saya melihat anak-anak muda sekarang ini jangan sampai mereka jadi manusia-manusia kagetan. Kaget itu banyak jenis, kaget sosial, kaget struktural, kaget spiritual. Kaget sosial itu dulu bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi orang hebat. Tiba-tiba jadi orang hebat, lalu taipaunya sampai begerang. Cukup taipau madun aja, jangan taipau begerang. Nah, lalu sekarang ini semuanya serba instan. Semua sudah zamannya instan, untuk populer instan, untuk kaya sekarang instan.
Dulu mobil tuh barang mewah, sekarang biasa, seperti kebutuhan pokok saja. Betul. Nah, artinya jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. Kita boleh punya apapun, kita boleh jadi apapun, tapi jangan tinggalkan kalau kau berasal dari kampung, kau jangan tinggalkan bahwa kau orang kampung. Kalau kau hebat, kau populer, kau jangan tinggalkan bahwa kau sebenarnya tetap agi makan belacin, agi makan rosep, dan kau tetap bergaulah dengan masyarakat, karena ketika kau mati nanti yang nyemayang lu kali itu orang-orang seperti itu. Oh iya. Karena kawan-kawan hebat kita itu paling dia ngucapin selamat duka cita, Kirim turut bunga. berduka cita, kirim bunga. Nah, Betul. Itulah mengapa saya masih tetap pulang kampung. Itulah kenapa saya punya teman-teman sepergaulan yang dulu. Itulah kenapa saya ini kadangkala mulutnya rada-rada gerantang karena saya bergaulnya dengan orang-orang kayak gitu. Karena ketika saya susah mereka tuh ternyata cepat sekali. Ya saya mengalami hal-hal pasang surutnya. Saya ngalami nggak punya apa-apa, saya ngalami jatuh, saya ngalami hebat, saya mengalami lah artinya walaupun tidak seberapa ya. Tetapi anak-anak muda sekarang ini cepat meningkatnya, cepat sekali meningkatnya. Dan maksudnya itu dengan segala kemudahan teknologi yang ada, kemudahan kan? teknologi, sosial media, dan ketika kita sudah berhasil menurut kita, sudah kaya, sudah sukses, sudah populer, jangan lupa ilmu itu akan terus berkembang. Maka jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, karena kalau kau hanya hebat era ini, maka kau akan kaget kalau era ke depan ada orang hebat. Akan muncul orang hebat, kau nanti iya, dan kau tidak terima bahaya. Muncul iri dengki. Saya punya kawan yang saya kepengen jadi bupati. Tapi kalau saya tidak jadi bupati, kawan yang jadi bupati saya senang. Saya kepengen jadi wali kota. Tapi kalau saya tidak jadi wali kota, saya ngegolkan orang untuk jadi wali kota, saya senang. Artinya begini, bukan berarti sesuatu yang kita inginkan itu harus kita yang mencapainya. Orang lain nggak apa-apa, hilangkan rasa iri itu. Betul. Nah kita ini kan sering iri. Kita masih bawa mobil A, pengen, saya nggak mau nyebut merek, pengen mobil B. Kawan bawa dapat mobil B itu, wah hebat, iri kita. Lah jangan-jangan dia duit dari Nedang lah, kita tahu siapa dia. Kalau ya dengki, bukan iri. Nah, dengki iri sama aja itu. Nah jadi saya berharap anak-anak muda pintar nyari peluang, tapi jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan lupakan dari mana kamu berasal. Kemarin saya nasihatin adik kita Duo Angel itu. Siapa tuh? Yang sekarang ikut Antv itu. Oh. Nah dia sering komunikasi. Dek, gue bilang jangan lupa siapa dulu yang ngangkat kamu. Kamu bisa muncul di televisi, kamu bisa ikut Raffi Ahmad di Rans, entertain itu, gue bilang kan. Dan itu bukan jalan pintas. Ada orang di belakang kamu, Bang Dian Kaseba. Jangan pernah lupakan dia. Kamu harus, oh ya bang. Saya bilang, saya nggak pernah nganggap kamu hebat. Yang saya anggap hebat Dian Kaseba. Karena dia tidak hebat, didik orang hebat. Makanya saya hormat. Mana saya hormati artis? Saya bilang, saya hormati di belakangnya siapa. Saya mencari, kalau nonton film yang saya cari siapa sutradaranya. Siapa penulis skenarionya. Hebat ini. Saya nggak mengatakan artis itu hebat. Penulis skenarionya siapa, sutradaranya siapa, hebat nih. Nah kalau saya nonton film beda dengan orang. Saya nggak ngeliat artisnya. Artis acting, kambing aja sekarang bisa acting. Nah jadi tetapi saya ngelihat siapa ini yang bikin skenarionya sebagus ini, siapa ini sutradaranya sebagus ini, dialognya. Nah itu yang saya lihat. Makanya anak-anak muda, kalau kamu boleh berhasil sehebat apapun, tetapi jangan lupa bahwa kamu berangkatnya dari bawah. Nah yang di bawah tuh jangan dilupakan. Poinnya gini bang, saya mau tanya, hasil buah karya siapa seorang Amadi ini? Yang pasti hasil buah karya lingkungan. Selain orang tua ya, lingkungan. Saya hidup di lingkungan yang penuh dengan beraneka ragam lah. Saya dari kecil di pesantren. Di dunia pesantren itu termasuk keras loh. Dididik disiplin, padahal saya orang yang tidak disiplin. Lalu saya masuk kuliah kampus yang sekuler, yang kumpul di sana semua agama, Muslim dengan non Muslim itu 50-50. Itu luar biasa. Saya belajar pluralisme. Saya belajar. Oke, bang,
Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Lo bersedia hadir nih. Kebetulan kita ditutup oleh asar nih. Iya, udah azan asar udah kedengaran dan saya sangat terima kasih Johan. Banyak yang belum kita kisahkan sebetulnya. Benar, akan ada episode selanjutnya. Tapi nanti pas momentumnya Bang. Ini karena belum bisa kita bahas di politik-politikan. Ini baru ngomong ngalor ngidul, Ngalor ngidul, bukan Bang. Makasih banyak sebelum Bang bersedia hadir. Siap. Tetap di Plat BN. Plat BN, subscribe.